Halo, nama saya Reza Firai Satria Dinata. Kali ini kita akan membahas materi tentang anti turunan. Anti turunan. Atau biasa yang kita sebut dengan integral. Ini berbeda dengan turunan karena dia anti. Berarti bukan turunan, lawan dari turunan. Nah, lawan dari turunan ini atau integral, ini dia memiliki dua jenis. Ada yang tentu, ada juga yang tak tentu. Kalau tentu ini sangat mudah karena dia sudah diketahui. Jadi AB, integral AB fx dx ini sama aja dengan x-nya itu kita ganti b. Berarti fb dikurang dengan fa. Hanya seperti itu. Nah, kalau tak tentu ini akan lebih sulit karena rumusnya itu integral x pangkat n. Ini x pangkat n dx sama dengan itu 1 per n-nya kita tambah dengan 1. Berarti 1 tambah n tambah 1 dikali dengan x. X tadi kan di sini kan n-nya. Nah, di sini n-nya juga kita tambahin lagi. Berarti n tambah 1. Nah, jadi 1 per n tambah 1 dikali dengan x n tambah 1. Nah, di sini akhirnya ntar kita tambahkan dengan c. Integral juga memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Pertama, kita sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral. Yang pertama sifat dari integralnya adalah misalnya di sini ada dua integral. Contohnya itu maksudnya itu kayak fx ditambah dengan gx integralnya nih. Nah, kalau misalnya ada dua soal yang fx dan gx ada dua bilangan, berarti kita harus mengintegralkan salah satunya dulu. Contohnya kita di sini kita integralkan fx dulu dx. Nah, setelah itu kita cari integral dari dx-nya juga, gx. Nah, setelah kita dapat integral fx dan integral gx, baru ntar hasilnya kita tambahin aja. Nah, yang kedua itu ada kan kalau misalnya di sini ada fx, tapi ada dua bilangan, ada fx ada gx. Yang ini cuma satu, tapi ada konstantanya. Contohnya gimana? Misalnya di sini ada k fx. Ini caranya tinggal k-nya kita keluarin dulu. Jadi k dikali dengan integral dari fx. Kalau yang ketiga tadi kan udah di sini ada dua dari bilangan. Di sini ada konstanta dengan bilangan. Yang ketiga ini adalah integral dari bilangannya tersendiri. Cuman bilangan konstanta dari bilangan tersendiri, dari konstantanya doang. Nah, jadi di sini ada integral dari k dx. Jadi k ini konstanta. Caranya gimana? Caranya gampang. Karena misalnya di sini harus ada wajib x ya. Berarti di sini k ditambahin x ditambah dengan c gitu. Jadi ada tiga jenis-jenis sifat-sifat dari integral. Nah, buat lebih pahamin materinya dari materi anti turunan, kita langsung bahas ke soalnya aja. Nah, kali ini kita bakal ngebahas contoh soalnya supaya lebih mudah untuk mengetahuinya. Yang pertama contoh soalnya itu contoh ya, ada di sini integral dari x pangkat 4 contohnya, x pangkat 4 dx. Ada soal integral dari x pangkat 4 dx itu berapa? Nah, caranya rumus yang tadi itu tuh. Misalnya rumusnya itu kan tadi kan yang ini kan tak tentu ya, bukan di sini nggak diketahui integral berapanya. Berarti kita rumusnya pakai yang tadi. Integral dari x pangkat n dx itu sama dengan 1 per. Ingat di sini kita lihat pangkatnya. N misalnya di sini pangkatnya 4. Berarti di sini kan ingat n tambah 1, x n-nya juga tambah 1. Tinggal ditambahin c aja. Jadi dari rumus ini kita bisa lihat. Jadi ini tetap 1. 1 per 4 ditambah 1. 4 ditambah 1. Nah, benar kan 4 ditambah 1 n-nya. Berarti 4 ini nih n-nya. Ini kan n. Ini n. Ini n. Jadi n ditambah 1. Nah, setelah itu di sini kita x-nya, kita ambil x-nya. Di sini x 4 tambah 1 sama seperti bawahnya. Berarti 4 ditambah 1 ditambah dengan c. Ini dikali. Berarti 1 per 4 ya 1 per 5. 4 tambah 1 5. 1 per 5 dikali dengan x 4 tambah 1 5 ditambah dengan c.
gitu. Nah, ini contoh yang gampang, tidak ada konstantanya. Gimana kalau misal contoh lagi, coba kita contoh lagi, misalnya di sini ada integral dari x pangkat 6. Yang gampangnya tinggal dx. Yang gampangnya tinggal 1/6 ditambah 1 7. Terus dikali dengan 6 tambah x dikali dengan berarti 1/7. X-nya tinggal pangkat 6 tambah 1 7 gitu. Ditambah dengan c. Jadi 1/7 x 7 tambah c gitu. Gimana misalnya dia bilangannya itu agak-agak sulit, kayak misalnya 1/x gitu-gitu. Nah, kita gampang. Contohnya adalah 3 per integral dari 1 pangkat 1 per x pangkat 3 dx. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya berarti kan ini kan kalau kita udah belajar kalau misalnya 1 per itu sama dengan pangkat min. Maksudnya itu gini nih. Kayak misalnya di sini ada 1 pangkat 1/2. 1/2 ini sama aja kalau misalnya di sini atasnya 1 ya. Wajib 1. Itu berarti 2 pangkat min 1. Ini kan min pangkat 1 kan, 2-nya ini. Atau 2 pangkat 1 kan 2. Nah, kalau misalnya 1/2 itu sama aja dengan 2 pangkat min 1. Nah, di sini kita sama juga, atasnya itu 1. Ya kan? Berarti kita bisa menggunakan sifat dari yang ini. Gitu. Jadi kita tinggal, jadi ini x pangkat 3. Tinggal jadiin min aja. Jadi x pangkat min 3 gitu. Kita x pangkat min 3 berarti dx ya kan? Integral dari x pangkat min 3 dx. Nah, sama aja dengan cara pengerjaannya. 1 per min 3. Nah, di sini tetap min 3 kita tulis, jangan 3 karena dia bukan mutlak ya. Jadi min 3 ditambah dengan 1 dikali dengan x min 3 ditambah 1 ditambah c. Jadi min 3 tambah 1 berarti 1 per min 2 x min 2 ditambah c gitu. Jadi jangan, kalau misalnya ada 1 per x pangkat berapa, itu jangan khawatir karena kita bisa menggunakan rumus kalau misalnya, tapi yang penting itu atasnya itu wajib 1 gitu. Misalnya di sini ada 1/5. Ini sama aja dengan 5 pangkat min 1. Kenapa min 1? Karena di sini 1. Di sini pangkatnya itu 5 pangkat 1 kan 5. Nah, kalau misalnya di sini ada 1 pangkat 5 pangkat 2, ya tinggal jadiin aja 1. Berarti 5 pangkat min 2. Yang penting atasnya itu wajib 1. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yang contohnya itu misalnya ada kita lanjut dulu ya, akar dulu, misalnya contoh 4. Misalnya contoh soal 4 ya. Misalnya di sini ada integral dari pangkat akar dari x. Nah, kita tahu kalau misalnya x itu akarnya itu sebenarnya di sini ada 1, di sini ada 2 kan. Nah, ini berarti sama aja dengan x pangkat 1/2 gitu. Jadi kita harus tahu sifat-sifatnya. Yang pertama misalnya tadi di sini misalnya diketahuin 1 pangkat x berarti sama dengan x pangkat min 1. Terus kalau misalnya di sini ada akar x, akarnya kan 1 sama 2 kan. Di sini ada 1/2. Nah, gimana kan misalnya di sini x-nya itu akar dari x pangkat 5. 5 di sini 5 nggak apa-apa. Yang penting di sini tuh ada 2. Karena akar itu di sini tuh 2 maksudnya, tapi tidak dimunculkan karena ya umum gitu. Jadi di sini tinggal tulis saya 5/2. Misalnya di sini ada akar x 10 100 gitu, x 100. Berarti di sini x pangkat 100/2 karena di sini itu ada 2. Cuman tidak ditulis saja. Jadi sama dengan x pangkat 50 gitu. Jadi akar dari x pangkat 100 sama ya dengan x pangkat 50. Nah, di sini ada integral dari akar x. Berarti akar x di sini kan x ini sama aja dengan x pangkat 1 kan. Nah, berarti di sini 1/2. Jadi integral dari x pangkat 1/2 dx. Nah, ini gampang, tinggal ingat awalnya berarti 1/1/2 ditambah dengan 1. Ya kan, dikali dengan x 1/2 ditambah dengan 1 ditambah c. Jadi sama dengan 1 ingat, kalau misalnya pejumlahan dari bilangan, itu bawahnya itu harus sama. Di sini kan samanya dengan 1/1 kan. 1/1. Itu bawahnya kita tuh harus sama. Jadi kita harus dikalikan yang ini tuh jadi 2 supaya sama dengan bawah yang 1/2 ini. Berarti 1/2 ditambah dengan 2/2. Nah, ini bawahnya ini udah sama. Baru boleh kita tambahkan gitu. Terus yang ini juga berarti x
sama dengan 1/2 ditambah 2/2. Jadi ini dikalikan duanya bukan hanya bawahnya aja, depan atasnya juga dikali. Jadi 1/1 ini dikali 2 berarti kan 2/2 gitu. Karena 1 ini sama dengan 1/1 dikali 2 berarti 2/2. Misalnya di sini ada contoh, di sini ada 5 ditambah dengan 5/3 ditambah dengan 1 gitu. Nah ini satunya ini tinggal dikalikan 3. Yang penting sama dari bilangan bawahnya, ini kan 1 sama dengan 1/1. Ini tinggal dikalikan 3 aja, jadi 5/3 ditambah 3/3 jadi 8/3. Nah di sini kita lihat balik ke soalnya lagi ya. Ini 1 ditambah C ya. Nah jadi sama dengan 1 ditambah 2 berarti 3/2. Nah dikali dengan X 3/2 juga ditambah dengan C. Nah 1/32 berarti sama dengan apa? Berarti sama dengan 2/3. 2-nya ini kita tinggal balik ke, masukkan, taruh di atas gitu. 2 dikali 1 berarti 2/3 kali 3/2 X pangkat 3/2 ditambah dengan C gitu. Jadi kita harus tahu sifat-sifat dari bilangan-bilangannya, misalnya 1/X gitu, akar, kita harus tahu. Misalnya penjumlahan juga kita harus tahu penjumlahan bilangan. Nah selanjutnya kita bahas ke contoh tadi yang pertama tadi, misalnya ada dua bilangan gitu, misalnya ada fx ada gx juga. Contoh soal kelima, contohnya misalnya di sini ada simpangan integral dari x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 2 dx. Ini caranya tinggal kita harus integralin satu-satu dulu, nggak bisa langsung semuanya. Jadi kita integralin dulu yang x pangkat 3 berarti 1 per, kita udah tahu ya tadi, tinggal ditambahin 1 aja berarti 3, berarti 1/4 x pangkat 4 ditambah dengan, nah c-nya ini nggak usah kita tulis dulu karena c-nya itu butuh 1 aja. Jadi c-nya ntar kita tulis, langsung kita tambahin dengan integral dari x pangkat 2 dulu, berarti 1/3 x pangkat 3. Nah udah gini baru akhirnya itu ditambah dengan c tuh. Nah udah kayak gini berarti gampang banget kan. Nah selanjutnya itu misalnya kan tadi ini udah contoh dari sifat-sifat yang pertama, ini sifat pertama ya, sifat pertama. Gimana kalau misalnya itu sifat yang kedua yang ada konstantanya kak? Kita lanjut ke sifat yang kedua yang ada konstantanya. Misalnya di sini ada integral dari 4x pangkat 3 ya kan dx. Nah ini gimana caranya? Ingat k-nya itu kita keluarkan dulu, berarti 4 dikali dengan integral dari x pangkat 3 gitu dx. Jadi tinggal 4, ingat gampang, tinggal ditambah 1 berarti 1/4. Singkat 3 tinggal ditambahin 1 aja, jadi 1/4 dikali dengan x pangkat 4 ditambah c. Nah udah tinggal kayak gini aja, gampang banget. Kita tinggal 4 kali 1/4, berarti ini kan bisa dicoret kan. Berarti dengan 1 dikali x pangkat 4 berarti x pangkat 4 tambah c gitu. Jadi gampang banget. Misalnya contohnya lagi, misalnya di sini ada 5 integral dari 5 x pangkat 3 gitu ya dx. Udah tinggal 5-nya kita keluarin terus dikali dengan integralnya, berarti x pangkat 3 itu sama dengan 1/4 ya kan. 1/4 dikali dengan x pangkat 4 ditambah c, berarti ini dikali, berarti 5/4 dikali x pangkat 4 ditambah c gitu. Nah selanjutnya kita bakal lihat gimana kalau misalnya ini kan sifat kedua ya, sifat kedua. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu apa? Hanya konstantanya aja. Gimana tuh contohnya? Misalnya di sini ada integral dari 5 dx. Ini gampang banget. Jadi 5-nya itu tinggal ditambahin x-nya aja. 5 kali x tambah c gitu. Nah, sebenarnya di sini ada materi selanjutnya yang itu ada jarak kecepatan dengan percepatan gitu. Ntar selanjutnya kita bakal bahasnya. Nah selanjutnya kita bakal bahas materi yang udah, kalau kita udah nguasain ntar kita bakal bahas materi yang ini nih. Misalnya di sini ada contohnya ya, yang mana ya? Yang ini dulu deh. Di sini ada kurva kecepatan suatu benda bergerak dengan kecepatan v pada saat t adalah sebuah garis lurus dengan persamaan vt. Berarti kita tulis di sini vt-nya. Vt sama dengan 5 min 2t. Jika diketahui s sama dengan 0, terus
T sama dengan 0. Itu maka rumus fungsi jarak S itu berapa? Berarti ST-nya itu berapa? Nah, kalau misalnya kita udah, sebelum kita belajar integral kan kita pasti udah belajar turunan ya. Kita tahu kalau misalnya turunan itu misalnya dari ST itu misalnya diturunkan itu jadi FT ya kan. Terus diturunin lagi. Terus jadi sama dengan AT. S itu apa? S itu adalah jarak. FV itu sama dengan kecepatan. Dan A itu sama dengan percepatan. Nah, kalau misalnya ST-nya ini kita kita turunkan ini kan rumus apa? Tanda diturunkan ya. Kalau misalnya ST-nya ini kita turunkan, dia bakal sama dengan FVT. Misalnya VT-nya kita turunin, itu sama dengan AT. Nah, jadi kan kalau misalnya diturunkan jadi VT, diturunin lagi jadi AT. Gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya AT-nya ini ke VT? Kan itu bukan turunan. Kita menggunakan anti turunan, yaitu integral. Nah, contohnya kayak di soal ini. Di sini kan dia disuruh diketahuin VT ya kan. Tapi VT yang diketahuin, ini yang diketahuin. Cuman yang ditanya itu adalah ST, ya kan? Ini kita harus menggunakan integral. Di sini udah diketahuin 5 min 2T. Berarti di sini 5-nya ini kita integralin ininya dulu. Berarti VT ini kita integralkan integral dari VT sama dengan ST ya kan. Nah, kita integralkan berarti sama dengan integral dari 5 min 2T. Ini itu ada 2 ya, ada 2. Berarti integralkan 5-nya sama integralkan min 2T-nya. Kita integralkan. Ingat 5-nya integralnya gimana? Berarti tinggal ditambahin T-nya aja. Jadi di sini kalau misalnya tadi X, di sini itu variabelnya itu adalah T. Jadi di sini tinggal 5T. Nah, dikurang sama, kenapa nggak ditambahin C, Kak? C itu adalah bilangan konstantanya doang gitu. Bilangan di akhir. Ntar bakal dibahas. Jadi min T kita integralin dulu min 2-nya dulu ya. Jadi min 2T kita integralin berarti 2. Berarti integralin 2-nya ini dikeluarin, ini kan konstanta, berarti min 2 ini dikeluarin integral dari T. Berarti sama dengan T ini kan di sini pangkat 1 ya. Berarti sama dengan 1/2. Nah, di sini berarti T pangkat 2 juga. Nah, baru di sini akhirnya tambahin C. Jadi kalau misalnya ada 2, itu C-nya itu nanti di akhir. C ini bilangan apa sih? Kan misalnya di sini ada X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan C. C ini itu konstantanya gitu. Tapi konstantanya itu berbeda dengan konstanta yang ini. Ini bilangan doang. Hanya bilangan. Kalau misalnya di sini kan ntar kan kalau konstanta yang ini kan ntar ditambahin T kan, jadi bukan jadi konstanta lagi, udah ada variabelnya. Kalau ini konstantanya aja, itu cuma penambahan. Jadi ini kita tinggal 2-nya ini kan, ini simpangan ya, berarti simpangannya kan ini kita coret, berarti 2 ini coret, berarti sama dengan 1 dikali T kuadrat, berarti T kuadrat. Jadi integral dari 5 min 2T itu sama dengan 5T min T kuadrat ditambah dengan C gitu. Nah, di sini ada pilihannya gak? Ada, tapi C-nya kita nggak ketahuin kan. Di sini ada 5T min 2T kuadrat. Di sini ada 5T min 2T kuadrat, 5T min 2T kuadrat. Nah, di sini semuanya ada. Yang ini benar, opsi ini benar, ini opsi ini benar. Ini salah kan? Nah, gimana cara nentuinnya? Sedangkan di sini kita cuma diketahuin C-nya doang. Nah, kita balik lagi ke soal. Kalau misalnya S sama dengan 0, untuk T sama dengan 0. Berarti nilai S itu sama dengan 0. Kalau misalnya T sama dengan 0. Berarti gimana caranya? Berarti T-nya itu sama dengan 0. Berarti di sini C-nya itu nggak ada. Berarti C-nya itu nggak ada. Berarti kita hanya menggunakan 5T min 2T kuadrat gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Nah, sama juga soal yang ini. Jadi kita misalnya ditanya, yang diketahui itu adalah percepatan, terus yang ditanya adalah jarak. Berarti kita harus 2 kali integral. Integralin pertama, habis itu integralin yang kedua gitu. Sekian dari pembahasan materi anti turunan atau integral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.